Lanjutkan yang kita telah kitab Mafahim Syiah li Isi Tahlil. Eh, kita masih membahas tentang apa namanya sebab-sebab ya penderitaan dunia. Patah ya, Mas. Eh, masih tentang komunitas ya, komunitas internasional dan insya Allah kita masih lanjutkan. Izin saya share screen. Sudah muncul ya? Alhamdulillah, Ustaz. Udah. Eh, baik. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita tentang sebab-sebab ya, penderitaan dunia. Eh, Pertama tentang ini tidak terlalu dibahas karena konsekuensi dari pembahasan tentang adidaya ini. Dan komunitas internasional ini yang nanti melahirkan apa yang disebut dengan eh, organisasi internasional ya. Dan organisasi internasional itu melahirkan hukum internasional. Jadi bicara hukum internasional, organisasi internasional dan komunitas internasional itu satu paket ya, satu 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 gagasan ya, gagasan yang tidak terpisahkan. Tentang hukum internasional pasti ada pembahasan organisasi internasional dan international community. Jadi tiga konsep ini memang dalam hubungan internasional itu saling terkait ya satu sama lain. Nah, maka ketika komunitas ini lahir, eh, dibuatlah prinsip-prinsip yang mengatur interaksi di antara komunitas ini. Ini yang kemudian disebut sebagai apa? Hukum internasional atau eh, di kitab ini diterjemahkan sebagai undang-undang internasional. Walaupun saya tidak terlalu pas apa mendengar kata undang-undang internasional itu kalau di HI itu agak jarang ya kita kita menyebut istilah undang-undang internasional. Kita sering menyebutnya hukum internasional. Nah, hukum internasional ini nanti beri tentang berbagai kesepakatan internasional ya eh, yang berlaku di komunitas itu. Karena komunitas internasional ini lahir di Eropa, negara-negara Kristen, ya disebut seperti itu, maka itu yang jadi acuan, gitu ya. Dan eh, dari prinsip-prinsip itu kemudian lahir yang nanti berkembang menjadi hukum internasional. Nah ini kalau timeline-nya ya tentang garis besar poin-poin tentang sejarah hukum internasional. Jadi memang sudah nanti saya kirim file lengkapnya nih saya potong-potong ya eh, timeline ini biar mudah dibaca. Eh, jadi memang sejarah hukum hukum internasional itu bisa dilihat dari teori dan praktek ya. Nah, kalau teori itu artinya aktivitas negara-negara di masa lampau atau kerajaan yang di masa lampau yang menunjukkan di situ ada diberlakukan prinsip hukum internasional.
mulai dari zaman Mesir kuno gitu ya, dan seterusnya sampai kemudian ini yang menarik dikutip ya oleh Oxford ini bahwa penaklukan Konstantinopel itu juga menjadi poin yang memberikan prinsip-prinsip dari hukum internasional. Jadi perlakuan terhadap eh, apa wilayah yang ditaklukkan ya. Seorang Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel dan itu diperlakukan dengan sangat baik gitu ya di 1453. Termasuk juga ketika terjadi masa penjelajahan ya kolonialisme tahun 1500-an ke Eropa dari Eropa ke benua Amerika gitu ya sampai ke benua benua Asia. Di situ juga mereka mulai mengatur tatanan hubungan di perspektif Eropa ya eh, bangsa-bangsa asing. Makanya dulu ada yang disebut sebagai studi ketimuran atau yang disebut dengan Orientalism. Ketika di Eropa sendiri terjadi perang ya, di antara mereka, perang 30 tahun dan akhirnya bisa diakhiri oleh Perjanjian Westphalia. Maka ini saya kasih tanda ya. Di tahun 1648 muncul Perjanjian Westphalia dan ini menjadi perjanjian penting ya untuk mendasari prinsip-prinsip hukum internasional saat itu. Makanya perjanjian ini menjadi perjanjian yang penting dalam kajian hubungan internasional, termasuk juga dalam kajian hukum internasional. Berikut eh, terjadi perang ya antara Cina dan Rusia. Di sini juga dalam konteks di masa kolonialisme itu ada merupakan atau dianggap sebagai contoh awal yang mengatur perbatasan, perjanjian perbatasan. Terus muncul Amerika Serikat dan seterusnya. Nah, yang penting juga di Eropa, eh, nah ini yang disebut sebagai di kitab ini sebagai komunitas internasional ya atau apa? Bentar. Concept of Europe System ya. Nah, disebutnya itu ya. Kalau dalam kajian HI eh, nyari komunitas Kristen itu apa gitu ya. Kalau kita apa namanya menambah literatur untuk memperkaya kitab ini, jadi kata kuncinya itu adalah concept of Europe, concept of Europe system atau eh, apa sistem sistem Eropa. Ya. Dan itulah yang kemudian menjadi panduan Eropa untuk mengatur interaksi di antara negara mereka yang nanti ini menjadi cikal bakal munculan organisasi internasional yang disebut sebagai komunitas internasional di kitab ini atau komunitas Kristen gitu ya karena memang hanya negara-negara Kristen itu lahir di 1815. Nah, dari situ kemudian eh inilah yang awalnya ini hanya berlaku di Eropa mulai eh, digabungkan negara-negara luar Eropa untuk turut serta ketika negara-negara luar Eropa itu melakukan perjanjian-perjanjian dengan Eropa. Salah satunya misalkan Ryukyu Treaty ya 1853 ini perjanjian antara Eropa dengan Jepang ya. Eh, Termasuk juga dengan Amerika gitu ya. Bahkan kemudian eh, Turki Utsmani ya yang saat itu sudah lemah kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya The Siege of Europe ya itu kemudian akhirnya bisa dimasukkan ya, tahun 1856 ya, admitted to the Concert of Europe. Jadi, dia harus menunggu 200 tahun untuk kemudian masuk ke
ke komunitas Eropa. Ini Turki Utsmani. Jadi sudah mulai menerima negara-negara lain. Tentu dengan syarat dan ketentuan dari eh, mereka. Ya. Dan pengaturan ala Eropa ini terus meluas sampai ke Asia ya, mengatur hubungan dengan Jepang, kemudian juga mengatur para negara kolonial di Afrika ya, kita juga ada singgung ya, 1885 ada konferensi Berlin yang mengatur tentang pengaturan jajahan-jajahan Eropa di Afrika. Nah, kemudian masuk eh, 1907 ini mengatur negara-negara di Amerika Latin. Nah, yang menarik ini yang dikutip oleh Oxford itu adalah ketika khilafah runtuh ya 1924. Jadi istilah Darul Harb ya, atau kan dalam konsepsi Islam negara itu kan ada dua ya, Darul Islam dan Darul Kufur atau Darul Harb. Nah, itu kemudian istilah Darul Harb atau mereka terjemahkan sebagai territory of war ya, wilayah yang memang itu diperangi oleh negeri Muslim itu kemudian mulai ditinggalkan. Artinya konsep Darul Islam Darul Harb sebagai pembagi konsepsi negara dalam pandangan Islam karena khilafahnya juga sudah bubar itu kemudian juga menjadi hilang dalam dalam eh, pandangan para pakar-pakar hukum seperti itu. Ini merujuk ke tulisannya siapa dari Mufti Mesir ya saat itu. Siapa namanya? Saya lupa itu. Oke. Eh, nah itu kurang lebih secara historis ya. Dan nanti semakin berkembang setelah munculnya PBB dan muncullah sistem hukum internasional ala PBB yang berlaku sampai sekarang. Ini lebih timeline-nya ya. Nanti silakan bisa dibaca lagi timeline dari kemunculan hukum internasional. Dan ini membantu kita sebenarnya untuk bisa memahami, termasuk juga ada yang apa yang dibahas di dalam kitab. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sejarah tadi, ya, jadi kita bisa memahami bahwa memang komunitas internasional itu memang diawali dari kebutuhan ya negara-negara Eropa untuk mengatur interaksi di dan mereka negara Kristen. Maka disebut sebagai komunitas negara-negara Kristen di Eropa. Termasuk juga ketika muncul hukum internasional atau undang-undang internasional, itu juga awalnya adalah muncul untuk kebutuhan mereka. Gitu. Termasuk juga munculnya konvensi, ya, kesepakatan-kesepakatan di antara mereka. Gitu. Eh, maka eh, titik kitab ini artinya penggunaan istilah komunitas internasional itu secara istilah itu nggak pas gitu. Kenapa? Karena secara historis sebenarnya itu adalah komunitas Kristen Eropa gitu, yang kemudian mereka bikin syarat ketentuan dan negara-negara lain mau ikut harus ikut itu gitu. Jadi aturannya itu aturan yang dibangun oleh negara-negara. Jadi ketika disebut ini adalah internasional yang tidak hanya Eropa, itu sebenarnya ya ini tidak sesuai dengan realitas gitu ya. Nah, ini yang kemudian dikritik di dalam kitab ini. Termasuk juga ketika bicara hukum. Makanya hukum internasional itu juga sebenarnya hukum yang dibuat oleh kepentingan negara-negara eh, Eropa itu, negara Barat lah, negara sampai nanti kemudian Amerika juga menjadi bagian. Makanya di peta yang sebelumnya kita singgung ya, yang disebut sebagai internasional itu ya eh, ya Eropa dan Barat lah gitu. Ya. Dan itu eh, ikut dan harus setuju dengan ketentuan-ketentuan. Ya. Jadi sebenarnya eh, kalau memang mau, nanti sebenarnya di belakang itu ada solusi juga ya. Jadi kalau mau buat komunitas internasional yang benar,
atau hukum internasional yang benar, ya semestinya memang itu disepakati oleh seluruh masyarakat dunia secara keseluruhan. Kan kemudian disusun oleh mereka dan negara-negara lain tinggal ikut atau enggak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kritikan ya di dalam kitab ini. Nah, karena makanya kemudian konsepsi komunitas internasional dari sisi asas itu keliru dan juga eh, apa, hukum internasional juga dari sisi asas juga keliru dan memang faktanya bahwa eh, tidak sesuai dengan realitas itu mencerminkan aspirasi dari seluruh komunitas internasional ya, tapi itu adalah dibuat oleh Eropa yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Eh, nah itu ya. Karena memang awalnya ya tadi balik lagi ke historis bahwa memang yang membentuk adalah negara-negara Eropa dan kalau negara lain mau ikut ya itu harus mengikuti syarat-syarat dari diulas lagi ya. Jadi diawali dari of Europe yang dibentuk dalam Kongres Wina dan ini adalah mengatur tentang interaksi negara-negara di Eropa. Dan ketika mereka semakin meluas interaksinya dengan negara lain, maka mulailah tadi ya, di timeline tadi sudah disinggung, memasukkan negara-negara non-Kristen ya. Mulai dari Jepang gitu ya. Kita juga mulai dari Turki Utsmani gitu. Tapi prinsip-prinsip yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang sudah disusun oleh negara-negara Eropa tadi. Gitu. Nah, ini tadi ini bingung lagi. 1853 ini Jepang, kemudian Turki Utsmani di 1851. Oke, ya. Makanya ketika Turki Utsmani ini masuk ya tadi tahun berapa? 1856 masuk ke Concert of Europe, Turki Utsmani itu dituntut untuk meninggalkan prinsip-prinsip Islam, hukum Islam dalam urusan internasional. Dan mereka, Concert of Europe itu mensyaratkan hal itu. Dan kalau tidak setuju dengan syarat itu, maka Turki Utsmani juga tidak bisa masuk. Dan disitulah kemudian dilakukan proses ya reformasi ya di apa di Turki. Nah ini pertemuannya 1856 Kongres di Paris ya 25 Februari sampai 30. Apakah ada orang Turki? Kelihatan ya. Ada dua orang delegasi dari Turki yang pakai kopiah itu, pakai turbus turbus merah. Ini diabadikan dalam lukisan bahwa Turki mulai diajak bergabung dalam Council of Europe dan mereka dan diskusi dalam kongres. Nah, ini nama perjanjiannya. Eh, Siapa yang terlibat? Ya, ada Inggris, Austria, Prancis, Prusia. Prusia itu yang nanti jadi Jerman. Kemudian Rusia, ada juga negara Sardinia. Sardinia itu menjadi negara Italia. Kemudian juga ada Turki. Turki atau Ottoman Empire. Saat itu masih Turki Utsmani. Nah, ini perjanjian yang memasukkan Turki dalam Concert of Europe. Ya, ini ilustrasi dalam kartun ya, ketika delegasi Turki tanda tangan. Ini fotonya sejajar, foto bareng.
tanda tangan yang Turki. Nah, perjanjian Paris itu mengatur tentang juga interaksi Turki Utsmani dengan negara-negara yang ada di eh, sekitar Sungai Danub ya. Sungai Danub, Danub, Danub bagian bawah gitu ya. Nah, ini eh, situasi politik ya pasca Utsmani itu menandatangani perjanjian Paris 18. Nah, wilayah Turki itu semakin melemah dan beberapa negara mulai melepaskan diri dari Turki. Serbia ini ditandai, ini mulai minta independensi, ya. Bahkan nanti melepaskan diri dari itu. Dan Wallachia itu cikal bakal jadi Bulgaria. Wallachia. Sungai Danube itu sungai dari Eropa yang melintasi berbagai negara yang bermuara di Laut Hitam. Ya. Sebelah kanan Laut Hitam. Laut Hitam itu yang nanti bermuara atau mengalir ke Laut Tengah yang melewati Selat Bosporus dan wilayah Turki sekarang. Kan di Concept of Europe ini memang menjadi komunitas Eropa eh, yang terus berlangsung ya. Dan dia berakhir ketika gagal menyelesaikan sebuah kasus ya di Eropa, yaitu pembunuhan Pangeran Ferdinand di Balkan. Yang ini menjadi cikal bakal terjadinya Perang Dunia ke-1. Ya. Dan disitulah kemudian negara-negara Eropa yang tergabung di Concept of Europe gagal kemudian mengendalikan interaksi di antara mereka. Akhirnya kemudian terjadi Perang Dunia. Tetap tanggung jawaban terhadap meninggalnya Pangeran Ferdinand. Nah, ketika Turki gabung ke Concept of Europe, ya, termasuk juga negara-negara non-Eropa lain, berarti kan ya tadi disebutkan Turki dan negara non-Eropa itu mengikut, mengikuti, ya, mengikuti syarat-syarat yang dibuat oleh negara-negara Eropa. Dan itu terus terjadi sampai kemudian terjadi Perang Dunia I dan akhirnya Turki Utsmani juga bubar. Ya. Nah, ini situasi menjelang Perang Dunia ke-1. Siapa yang berperang? Yang hijau lawan yang kuning. Ya. Yang hijau negara-negara sekutu, Allied Powers. Dan yang kuning negara sentral saat ini. Jerman, Austria-Hungari, plus Turki. Nah, Bulgaria itu masih masuk Turki ya, saat itu. Nah, ini yang kemudian berperang dengan negara-negara yang warnanya hijau. Walaupun Rusia yang awalnya ikut, itu kemudian terjadi perubahan situasi politik ya di Rusia, jadi revolusi Bolshevik, berubah rezim menjadi komunis. Makanya Rusia itu tidak terlalu terlibat di dalam perang dunia pada sini. Nah, Turki Utsmani sendiri eh, menjelang dan pasca Perang Dunia ke-1 memang akhirnya kehilangan banyak teritorial yang awalnya ini sisa menjelang kisaran Perang Dunia ke-1 ya. Masih ada Mesir gitu ya. Walaupun dia statusnya sudah otonomi khusus dan itu dikendalikan oleh Inggris, makanya warnanya kuning. Yang warnanya ungu ini juga menjadi wilayah yang melepaskan diri dari atau kalah ya apa namanya pasca Perang Dunia ke-1, perjanjian Sykes-Picot itu diterapkan di sini, muncullah negara-negara baru, Irak ya, Suriah,
Yordan, kemudian Hijaz digabungkan jadi Arab Saudi gitu ya. Termasuk juga Turki kehilangan wilayah eh, daerah Kurdi, daerah atas gitu. Eh, nah ini situasi di Perang Dunia ke-1. Dan eh, komunitas internasional akhirnya kemudian kehilangan kehilangan kekuatan untuk bisa mengendalikan negara-negara. Muncul gagasan baru, itulah yang kemudian disebut dengan eh, Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations. Karena Liga Bangsa-Bangsa ini dianggap lebih formal tinimbang Concept of Union. Dan memang sebenarnya faktor utamanya adalah eh, peta politik di Eropa berubah gitu ya. Makanya konsep of Europe yang itu dikendalikan oleh 4 negara besar di Eropa, Inggris, Prancis, Prusia, dan Rusia, itu kan situasinya berubah kan di di Eropa itu. Prusia bubar, Jerman, Austria, Hungaria juga bubar, tinggal Austria. Dan kekuatannya tidak seperti sebelum Perang Dunia Satu. Rusia juga sudah menjadi negara komunis ya pasca Perang Dunia Satu. Gitu. Yang masih tetap ya Inggris, Prancis gitu ya. Termasuk juga muncul kekuatan eh, independen lain gitu ya. Itali misalkan dia mulai menaik pada saat pasca Perang Dunia Satu. Bahkan partisipasi ya, Frank ya, Mussolini ya, makanya konsep of Europe itu sudah obsolete ya, sudah apa, sudah usang dan muncul kemudian kesepakatan membuat organisasi internasional yang eh, organisasi ini lebih umum. Ya. Walaupun gagasannya tetap dia bermuara ke gagasannya Council of Europe. Karena bagaimanapun yang mengendalikan masih negara-negara Eropa. Nah ini Liga Bangsa-Bangsa ya, League of Nations. Kalau lihat bahasanya, ini liga itu disebut sebagai Societe di Nation. Societe. Societe itu dari sosial juga, dari komunitas juga. Jadi kalau dari sisi bahasa memang lagi ada kaitan dengan uh, concept of view. Dan uh, ketika Liga Bangsa-Bangsa ini muncul, karena memang masih dikendalikan oleh negara-negara Eropa, artinya negara-negara non-Eropa yang gabung dengan Liga Bangsa-Bangsa pun adalah negara-negara Eropa, negara non-Eropa yang setuju dengan prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara Eropa. Kalau kita lihat di sini, siapa pendirinya itu negara-negara yang warnanya biru tua. Kok di situ ada Iran, ada India, ya. Jadi itu itu jajahannya Inggris atau dia di bawah pengaruh Inggris. Ya. India itu ya belum merdeka, ya. Masih di bawahnya. Makanya warnanya biru. Australia itu masih wilayahnya Inggris. Afrika Selatan wilayahnya Inggris. Jadi makanya warnanya biru. Kanada. Jadi itu adalah dianggap Inggris gitu ya, bukan negara modern sekarang. Kemudian ada yang ikut mendirikan, kemudian eh, apa namanya keluar dan bergabung lagi. Dan ada yang mendirikan terus keluar, yang warnanya hijau. Spanyol, Itali, gitu. Ikut mendirikan Itali itu, tapi dia keluar, nggak lanjut. Masuk juga negara-negara
jajahan Spanyol ya. Hijau itu negara jajahannya Spanyol di Amerika Latin. Nah, Jepang itu awalnya ikut kemudian keluar. Nah, kita tahu yang keluar ini nanti yang menjadi cikal bakal pemicu Perang Dunia Kedua. Nah, yang warnanya biru muda, nah ini gabung belakangan, tidak jadi pendiri, tapi dia tetap menjadi anggota sekuritas. Ada yang gabung kemudian keluar lagi, yang warnanya kuning. Nah, Jerman, dia belakangan gabung, tapi keluar lagi. Termasuk Uni Soviet, ya. Dia gabung dan keluar lagi. Nah, Amerika sendiri pada saat itu memang belum terlibat, ya. Makanya dia bukan menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa. Warnanya abu-abu, ya. Termasuk Arab Saudi, Mongolia, dan seterusnya. Nah, Indonesia ikutan karena dia koloni dari eh, Belanda. Ya. Nah, ya menariknya nih, India itu nggak disebut koloni, ya. Tapi disebut bagian dari Inggris. Seperti itu. Karena memang ini nanti terkait dengan pola relasi ya, antara negara kolonial dengan negara induk. Nah, itu tentang keanggotaan di Liga Bangsa-Bangsa. Nah, setelah kemudian Liga Bangsa-Bangsa juga gagal mengendalikan interaksi negara, muncullah PBB. Ya. Dan PBB ini kan juga kalau kita lihat pembentukannya itu dibatasi oleh negara-negara yang eh, apa namanya pemenang Perang Dunia Kedua. Makanya ada negara-negara yang memegang hak veto ya, yang ditempatkan di Security of Council, Dewan Keamanan. Tetapi situasinya juga berubah konstelasi. Jadi kalau kita lihat ya, eh, perubahan penataan negara-negara internasional dari Concert of Europe ke LBB ke PBB itu juga terkait dengan perubahan konstelasi internasional. Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia ke-1, pasca Perang Dunia ke-1, dan pasca Perang Dunia Kedua. Artinya, ketika muncul adidaya baru sebagai pemenang perang atau pengendali interaksi negara-negara, maka negara adidaya pemenang perang ini dia juga punya kontribusi untuk mengatur tatanan internasional melalui organisasi internasional ini, melalui hukum internasional. Makanya ketika karena yang mengendalikan adalah Amerika Serikat, mengambil alih dari Inggris dan Prancis, maka Amerika Serikat itu justru memperluas keanggotaan PBB, ya, dianggap sebagai organisasi yang apa namanya, yang imparsial ya, yang terbuka untuk siapapun, negara manapun, walaupun dia membuat prinsip-prinsip yang eh, Amerika tuh bisa tetap mengendalikan organisasi itu. Makanya tadi dengan munculnya dua badan ya. Kalau LBB kan nggak ada negara pemenang perang sebagai pemegang hak veto kan, tapi Amerika itu ya bukan pinter ya, ya pinter ya licik gitu ya. Artinya ada Majelis Umum PBB, one state one vote ya, satu negara satu suara, tapi ada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan itu eh, punya hak veto gitu untuk anggota. Nah ini juga apa ya, perpaduan antara eh, realisme dan idealisme. Kalau idealisme itu kan ya tadi setiap negara berdaulat punya punya suara gitu ya. Tapi kalau realisme ya negara superpower, negara kuat ya dia yang ngendaliin gitu. Nah, realismenya di Dewan Keamanan, idealismenya di Majelis Umum PBB. Jadi apa ya? Ya akal-akalan lah gitu ya. Nah, cuman masalahnya kan negara-negara lain udah ikut-ikutan juga mau juga diakalin Amerika mau juga. Kenapa? Nah, ini keanggotaan PBB. Jadi awalnya
tahun 45 hanya negara-negara yang biru muda ya, dan terus bertambah. Negara yang terakhir masuk PBB itu ya negara paling muda ya, yaitu negara Sudan Selatan. Ya. Yang paling gelap itu Sudan Selatan, eh, termasuk di Eropa ya, itu negara Bosnia ya. Bosnia, Kosovo, Kosovo itu negara yang belakangan gabung PBB. Yang warnanya ungu itu kan pecahan Uni Soviet ya, makanya dia baru muncul. Kajastan, Kirgistan, ya negara-negara yang ungu-ungu ini ya. Termasuk juga Korea, ini kan pasca peredaan perang, mereka baru gabung begitu. Nah, termasuk ya pecahan apa namanya Yugoslavia ini gabung ke PBB. Serbia, Montenegro, eh, nah itu PBB ya. Dan tentu eh, aturan PBB itu juga tidak jauh berbeda ya apa, dengan organisasi sebelumnya, baik Liga Bangsa-Bangsa ataupun Konsep Eropa. Jadi prinsip-prinsip negara Kristen, negara Eropa, Eropa atau Barat lah ya, karena Amerika bukan Eropa, ya. Amerika itu disebut Barat, itu tetap menjadi asas ya, prinsip-prinsip. Apa sih prinsipnya ya, kayak demokrasi, sekularisme, gitu, gitu ya. Itu yang menjadikan asas. Nah, ketika Uni Soviet pun gabung dan dia punya ideologi sendiri, ya, yang mungkin idenya ini juga bertentangan dengan aturan-aturan kapitalisme dan negara-negara Kristen, tetap saja karena memang dia eh, apa secara pengaruh ya tidak sekuat ya atau tidak seglobal lah, ya, pengaruh negara komunis ya di wilayah negara-negara komunis ya. Tapi untuk prinsip pengaturan rezim, pengaturan internasional ya negara-negara komunis itu juga tidak tidak punya konsep lain gitu ya, untuk pengaturan interaksi bersama. Makanya ikut saja dengan PBB. Sehingga kemudian eh, dalam konteks aturan tidak bisa mengubah gitu ya. Dia ikut saja. Tapi walaupun dari sisi pengaruh dia coba bermain pengaruh di PBB. Makanya kemudian Uni Soviet dan Cina itu kan tetap punya hak veto dan mereka gunakan hak veto itu untuk kepentingan-kepentingan mereka. Ya, kita udah bahas di pembahasan tentang detente bahwa ya ini kemudian Amerika berbagi lah ya, untuk mengatur dunia ini dengan eh, eh, Uni Soviet ya, pada saat itu. Nah ini eh, anggota PBB 193 negara, ada dua observer Palestina, ada yang non-member Cook Island dan negara kecil. Kemudian ya Antartika itu di internasional. Nah di sini kan jelas ya bahwa keanggotaan PBB itu ya, tentang membership ya, eh, itu harus ada rekomendasi dari Dewan Keamanan. Keputusan dari Majelis Umum PBB, tapi rekomendasi dari Dewan Keamanan. Nah, makanya kenapa Israel jadi anggota, Palestina tidak. Karena emang Dewan Keamanan masih belum, ya tidak ada Dewan Keamanan yang betul-betul full dukung Palestina gitu. Bahwa itu Rusia, Cina pun gitu ya. Nah, itu kan tidak bisa, atau kalaupun Cina mendukung karena di Dewan Keamanan itu ada hak veto ya tidak bisa bulat gitu ya untuk bisa masuk. Sedangkan Israel ya itu semua pihak, makanya dia jadi anggota PBB. Seperti itu. Nah ini kait dengan eh, keberadaan Dewan Keamanan. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa power itu menentukan interaksi internasional.
eh, power itu adalah ciri dari negara adil. Jadi semakin menegaskan ya kitab ini bahwa memang penting untuk memperhatikan negara itu. Dan Islam itu harus menjadi negara adidaya. Untuk bisa berpengaruh di konstelasi global itu harus negara adidaya. Ini realis ya dalam bahasa Haid. Ini pandangan yang nyatanya itu begitu. Indonesia tidak bisa punya pengaruh internasional kalau tidak menjadi negara adidaya. Walaupun kita berkontribusi begini begitu gitu ya, ya begitu aja gitu. Tapi dalam pengaruh yang signifikan secara internasional ya harus negara. Dan negara adidaya itu ya sudah kita bahas ya di awal-awal syaratnya itu ya dia harus meningkatkan kapasitas negara gitu. Militernya, penduduknya, sumber daya alamnya dan seterusnya. Jadi penting untuk menjadi negara adidaya. Nah ini piagam PBB. Jadi piagam PBB itu mengatur tentang aturan yang dijalani oleh anggota PBB, ada organisasi-organisasinya, termasuk ada prinsip-prinsipnya. Walaupun dari prinsip-prinsip ini kan memang prinsip-prinsip yang melanjutkan apa yang sebelumnya ya, LBB atau Concert of Europe. Makanya tidak tidak keliru kalau disebut bahwa memang ini masih kelanjutan. Gitu. Karena kalau kita baca dari prinsip-prinsipnya itu adalah masih ada prinsip-prinsip yang sama dari eh, rezim sebelumnya. Nah, maka eh, prinsip-prinsip Barat inilah yang mengendalikan komunitas internasional. Ya. Nah, sedangkan gagasan dari selain mereka, ya, selain negara-negara Barat, lah kita sebut kalau di sini dibahasakan komunitas Kristen atau komunitas Eropa. Sebenarnya mungkin lebih pasnya itu Barat gitu ya, karena di situ sudah ada Amerika. Itu juga mengabaikan gagasan-gagasan dari negara lain. Lalu eh, gimana? Ya tentu harus dievaluasi. Jadi kalau memang mau pakai istilah konsep komunitas internasional ya harus harus ya kalau istilah ini Western eh, apa pemikiran ala Barat ya. Western perspektif gitu. Gagasan ala Barat. Dan itu selalu ya dalam kajian ilmiah pun menjadi kritik ya, bahwa hukum internasional itu memang dibangun atas fondasi Barat sehingga mengabaikan gagasan-gagasan dari non-Barat, eh, non-Western. Kita juga di HI itu ada kajian teori HI ya, yang disebut teori mainstream ya, teori utama di hubungan internasional itu ya dalam Western perspektif, perspektif Barat. Gitu. Makanya saya ingat betul, tuh, saya nempel di kepala saya ketika saya ngajuin usulan apa tuh dia, tesis ya, judul tesis. Gitu. Saya kan ya karena Muslim ya, Muslim punya idealisme Islam, coba ngambil judul sejak skripsi tesis bahkan kemarin disertasi itu selalu ada gitu kan. Dosen saya itu mengingat HI itu sekuler gitu. Kalau kamu pakai judul begini pindah sana ke UIN. Pindah jangan di HI. Pakai dalil Al-Quran apa ya. Ya. Jadi menegaskan loh, memang itu adalah nah, judulnya terlalu selalu atau organisasi Islam. Oh bukan tesis ini, disertasi, judul disertasi. Eh,
karena S2 saya politik ya, tapi juga Islami juga politik. Itu sekuler, itu betul-betul ditegaskan sama. Dia udah jadi profesor di apakah ada HI yang Islami? Isu-isu Islam itu sekarang mulai dipelajari di HI, tertarik ya, studi hukum. Itu namanya, tapi dikategorikan sebagai non-mainstream perspektif. Jadi perspektif yang tidak utama. Itu adalah isu-isu Islam atau pandangan-pandangan tentang. Jadi sekarang sudah mulai muncul juga perspektif non-mainstream. Tapi mainstreamnya ya Barat gitu. Gitu. Jadi maka harus dievaluasi ya, tentang konsep komunitas internasional atau komunitas. Kalau memang mau dikembalikan ke sesuai dengan namanya gitu ya, internasional. Nah, berikutnya adalah yang tambah ruwet, yang disebutnya dulu. Terjemahannya tambah ruwet ya. Karena yang jadi problem juga ketika tentang hukum nasional ya, dalam bahasan komunitas internasional ini, itu adalah tentang sanksi. Ya. Jadi nanti bicara dalam prinsip hukum, eh, beda antara hukum nasional dengan hukum internasional. Jadi kalau hukum internasional itu ya tidak bisa ada sanksi yang sifatnya seperti eh, seperti hukum nasional gitu ya. Sehingga kalaupun bisa dalam hukum internasional itu sanksi yang sifatnya moral. Nah, ini yang terjadi dalam hukum internasional yang sekarang ada adalah muncullah sanksi-sanksi yang sifatnya hukuman. Dan siapa yang menjalankannya? Ya tadi negara-negara adidaya. Nah, ini dalam prinsip hukum internasional itu eh, ada beberapa prinsip dasar. Ada tanggung jawab negara, state responsibility. Jadi muncul hukum internasional itu memang harus ada dulu dari tanggung jawab negara. Ya, ketika interaksi dengan negara lain dia muncul. Dan ada eh, kekebalan diplomatik, ya, saling menghormati utusan. Itu bagian dari dia sejak zaman dahulu kala utusan negara itu dihormati. Walaupun dia ngajak perang, tapi dihormati. Makanya ketika utusan itu dicederai gitu ya, Rasulullah ngirim surat ke Kisra, suratnya di sobek-sobek ke Rasulullah marah. Negaranya juga cerai-berai seperti surat. Atau dulu ada utusan dari eh, Pak Mongol ya, datang ke tanah Jawa, datangi Raja Singosari, Kertanegara. Sama Raja Singosari dipotong telinga. Karena isi suratnya itu minta Jawa tunduk ke Mongol. Marah. Gara-gara itu akhirnya Mongol ngirim pasukan gitu, menghukum Raja Jawa. Nah, cuman Raja Kertanegaranya keburu digulingkan oleh kerajaan Jayakatwang. Kok tahu ya? Itu ada cerita radio soal apa? Brahma Kumbara. Saya dengar. Saya masih ingat itu. Itu kisah latar belakangnya kehancuran Singosari, kemunculan Majapahit gitu ya. Nah, itu memang based on history ya, berdasarkan cerita sejarah gitu. Ya, dalam konteks menghormati putusan itu menjadi kebiasaan sejak dulu. Termasuk juga kalau di Eropa itu Sparta lawan Persia ya. Itu diabadikan di film 300 ya. Ketika ada utusan Persia minta Yunani itu tunduk sama Raja Yunani itu utusannya didorong masuk ke sumur gitu, jeplusin.
Persia aja marah dan diserbu kan sama Persia, walaupun ditahan oleh 300 pasukan yang disebut sebagai 300 itu. Nah itu eh, diplomatic immunity ya. Kemudian muncul perjanjian-perjanjian, convention. Nah ini ya, perjanjian convention ini kesepakatan-kesepakatan yang mengikat, yaitu menjadi customary international law ya, hukum kebiasaan internasional. Dan prinsipnya adalah pacta sunt servanda. Kalau saya ngajar ke mahasiswa, ini prinsip yang nggak boleh lupa. Orang HI yang pernah belajar hukum internasional nggak boleh tidak tahu pacta sunt servanda. Apa itu? Eh, Hukum itu mengikat bagi yang ikut serta. Gitu. Itu prinsip hukum internasional. Kalau dia ikutan perjanjian bersama, maka dia tunduk. Gitu. Kalau dia tidak ikutan, ya nggak bisa diminta tunduk dengan aturan. Jadi berlakunya itu kalau sepakat. Jadi ini memang kalau dalam prinsip hukum Islam kan kalau sudah ada akad perjanjian, maka dua belah pihak itu eh, sepakat dengan aturan itu. Jadi ini memang prinsip umum dalam hukum ya, baik hukum Islam atau hukum yang lain. Ketika kita bikin perjanjian dengan siapapun, bahkan dia non-Muslim sekalipun, ya, ketika Rasulullah membuat perjanjian Hudaybiyah, perjanjian ke Madinah, gitu ya, itu kan perjanjian dengan pihak lain ya, di situ ada non-Muslim. Maka eh, semua pihak itu harus tunduk ya terhadap aturan. Nah itu yang, tapi sanksinya itu adalah sanksi moral gitu, nggak bisa sanksi eh, yang sifatnya seperti eh, lakukan ke negara keluarga. Nah, yang terjadi negara-negara Barat itu mereka mengatasnamakan hukum internasional, ya, tapi mereka mengendalikannya dengan prinsip-prinsip apa, kuasa, kekuatan atau power, kekuatan senjata. Nah, itu yang terjadi. Makanya tidak sesuai dengan apa yang disebut sebagai hukum internasional. Dan itu yang kemudian dilakukan sejak Concept of Europe kan gitu. Ketika mereka menghukum, ya, harusnya kan hukum moral saja. Tapi mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan terhadap dianggap melakukan terhadap negara lain yang mengancam keamanan dan pelanggaran HAM. Dan itu yang dilakukan oleh mereka ya. Sampai menjelang Perang Dunia ke-1 ya, mereka Concept of Europe ini menjadikan empat negara pengendali Eropa itu seperti polisi Eropa, polisi dunia gitu ya. Nah, ini beberapa kan awalnya tadi ada konsep apa Kongres Wina ya. Nah, di situ ada Mayor Power ya, negara-negara dengan superpower di Eropa. Mereka kemudian me- menganggap bahwa mereka lah pengendali. Uh, ada Kongres Aigues-la-Chapelle ya, 1818. Ada yang disebut dengan dari Quadruple Alliance ya, hanya empat, Inggris, Austria, Prusia, Rusia, tambah quintuple, tambah nih polisi ini. Kemudian ada Kongres Trupau. Sama, semuanya itu bicara tentang quintuple, lima negara pengendali Eropa itu yang kemudian menghukumi negara-negara Eropa lain yang anggar situasi yang ada di Eropa. Kongres Laibach juga sama seperti itu. Termasuk juga Kongres Verona. Ini mengatur tali. Nah, bahkan ketika muncul PBB pun yang berganti adidayanya gitu. Ketika eh, Amerika, Inggris itu menjadi adidaya pasca Perang Dunia Kedua, ya mereka juga.
menghukum negara-negara yang mengganggu kepentingan internasional dengan pengiriman pasukan. Seperti apa yang dilakukan Amerika di tahun 5 dan juga Amerika ketika menghukum eh, Saddam Hussein yang 2000. Ini krisis Libanon. Eh, Ketika di Libanon terjadi pergolakan politik, maka Amerika langsung melakukan military intervention, intervensi militer, mengganti presiden, gitu ya. Itu yang termasuknya tahun 2003 ya, Irak ya. Alasannya apa? Ada senjata pemusnah massal, padahal nggak ada juga. Ya, Saddam Hussein. Nah, ini dulu ya, tahun 2003. Menyerah. Dan itulah praktika ya dari atas nama komunitas atau hukum internasional, padahal itu menjadi alat bagi negara-negara adidaya untuk kemudian mengatur dunia dengan kepentingan mereka yang mereka sebut sebagai world order. Ada punya yang ditulis oleh Henry Kissinger. Henry Kissinger itu mantan Menteri Luar Negeri Amerika yang jadi terhad strategi politik luar negeri. Jadi memang ini orang Yahudi ya. Dia yang memang ya pokoknya memang dunia itu harus diatur. World order itu ya dunia diatur diatur. Ini buku bagus juga untuk kita baca. Seperti itu. Nah, jelas ya inilah yang menjadi makanya kenapa di bab ini disebut eh, penyebab penderitaan dunia itu eh, salah satunya adalah tadi dari komunitas ke organisasi ke hukum internasional itu satu paket ya. Ternyata itu memang menjadi alat bagi negara-negara adidaya. Dan dengan bahasa hukum seolah-olah menjadi legal ya. Dengan bahasa komunitas seolah-olah ini adalah kesepakatan bersama. Padahal ini adalah menjadi alat bagi negara-negara adidaya. Maka ini harus diselesaikan dengan dengan bagaimana membebaskan untuk bisa membebaskan dunia ini dari penderitaan dia harus di direkonstruksi ya tentang komunitas itu. Nah, lalu bagaimana merekonstruksi solusi? Kalaupun memang harus dibentuk komunitas internasional ini, maka pertama harus difahami faktanya bahwa komunitas internasional itu atau masyarakat internasional itu beda dengan masyarakat biasa. Secara fakta ya. Ini saya kasih resume di sini. Ini sebenarnya saya kutipkan di resume kan. Bandingkan biar gampang. Jadi kalau masyarakat biasa, kita, negara ya, itu diatur oleh organisasi yang bisa menghilangkan kezaliman. Ada negara, pemerintah, dan aturan. Gitu ya. Dan ada penerapan memaksa. Itu adalah masyarakat biasa. Ya. Masyarakat dalam satu. Tapi kalau dalam masyarakat internasional, itu adalah kumpulan komunitas. Gitu, yang mereka itu saling berinteraksi. Dan mereka itu masing-masing punya kedaulatan. Negara itu kan punya kedaulatan. Kedaulatan tertinggi itu di tangan negara yang punya kehendak tertinggi mengatur masyarakat itu negara. Tinggal nanti negara pakai aturan apa kan gitu. Eh, Maka ketika ada pemaksaan di atas kedaulatan negara, nah ini berarti negara itu diperbudak negara lain gitu ya, dirampas kedaulatan. Nah itu yang harus kita pahami bahwa berbeda antara masyarakat biasa dengan masyarakat. Saya juga jelasin di awal tentang hukum internasional itu begitu. Jadi hukum nasional itu beda dengan hukum internasional. Hukum nasional itu ada aparatnya,
mulai dari polisi, kejaksaan, hakim. Gitu. Internasional nggak bisa ada polisi internasional. Gitu. Nggak ada itu. Kalaupun ada pengadilan internasional, itu pengadilan dengan prinsip tadi. Pacta sunt servanda, sepakat untuk diadili. Gitu. Kalau nggak sepakat diadili, ada mediasi atau apa ya, nggak bisa diadili. Nggak bisa negara lain mengadili negara lain. Aturan negara bisa memaksa warganya. Gitu. Orang Indonesia ya dia harus tunduk dengan aturan yang dibuat di Indonesia kan. Tapi kalau interaksi internasional, aturan apa yang bisa mengatur mereka? Ya harus kemudian dikomunikasikan dulu dan disepakati dulu. Bahkan ketika Daulah Islam tegak ya, pada masa kekhilafahan itu sejak masa Rasulullah gitu ya. Itu kan ada 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 etika ya kalau dalam bahasa sekarang. Ada prinsip-prinsip yang dihormati gitu terhadap komunitas yang Islam itu juga tidak ujuk-ujuk nyerang negara lain kan, dikomunikasikan dulu ada dakwah gitu ya. Kemudian ada tawaran dan tawaran itu setelah menunjukkan power. Kalau tidak, kalau menghalangi dakwah, nanti kita akan hilangkan penghalang dakwah itu dengan jihad. Tapi sebelum itu kan tidak boleh. Kemudian ujuk-ujuk nyerang, ujuk-ujuk menghancurkan. Dan itu memang diatur oleh prinsip. Nah ini yang memang kita harus bisa bedakan. Seperti itu. Maka dengan begitu, kalau eh, perbudakan, penjajahan, yaitulah imperialisme, pemaksaan eh, kehendak atau dominasi. Dan itu suatu hal yang tidak boleh dalam interaksi internasional, gitu ya. Jadi tidak boleh masyarakat internasional itu eh, dipolakan seperti masyarakat yang memiliki kekuasaan. Jadi tetap dia harus dihormati kedaulatannya masing-masing gitu. Ya, tadi saya sebut bahwa dalam dakwah pun memang ada cara-caranya juga ketika berinteraksi dengan. Jadi tidak boleh ada negara internasional yang berkuasa atas negara lain. Nah, ini yang kemudian diistilahkan sebagai supranasional ya kalau sekarang. Jadi negara di atas negara lain. Nah, organisasi internasional itu sekarang seolah-olah menjadi supranasional. Walaupun memang faktanya memang tidak semudah itu. Kayak Eropa gitu kan. Ya Eropa itu kan inginnya jadi negara Eropa. Yang negara-negara Eropa itu di bawah Uni Eropa. Tapi ya faktanya bisa keluar. Kayak Inggris kan keluar dari Uni Eropa gitu. Kemudian Ukraina pengen masuk gitu. Ya itulah negara itu masing-masing berdaulat bisa keluar bisa masuk. Gitu. Jadi memang secara fakta itu beda dengan masyarakat. Termasuk juga negeri bisa. Ada OIC ya. Harusnya kan ini menjadi lembaga yang kuat gitu. Tapi ya faktanya karena masing-masing juga punya kedaulatan, ketika kasus Palestina ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Karena faktanya kedaulatan lah, kedaulatan negara yang Jadi komunitas internasional yang nanti harus dibentuk itu bukan pola supranasional gitu ya. Tapi eh, tetap dia itu akan beranggotakan eh, negara yang punya kedaulatan dan federasi. Dan itu yang sifatnya suka saya udah resumkan. Kalaupun memang mau membentuk komunitas internasional yang benar, yang asli, pertama bukan bentuknya negara internasional atau supranasional. Dan dia eh, sukarela ke anggota, gitu ya. Dan tidak membawa kekuatan dalam berinteraksi. Eh, Kemudian juga kita bebas keluar masuk gitu ya. Nanti hak dan kewajibannya pun juga sama.
dan tidak ada pemaksaan. Yang disepakati dalam komunitas itu adalah dalam interaksi-interaksi yang melahirkan apa yang disebut sebagai konvensi internasional, kebiasaan internasional. Kayak tadi kan menghormati putusan gitu ya, aturan dalam perang gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya menjadi kalau dalam bahasa sekarang itu kebiasaan internasional. Kayak ngatur laut gitu ya. Eh, Nanti interaksinya bagaimana ngatur udara, penerbangan itu boleh gitu ya diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Gitu. Kalau saya di kampus tuh mengajarkan ada hukum-hukum internasional yang eh, administratif itu suatu hal yang memang harus diatur interaksi antar negara. Kayak sebelumnya juga saya singgung ya tentang adanya International Bureau Weight and Measures ya, pengaturan berat dan takaran gitu ya. Ya itu harus diatur gitu supaya standar internasional itu 1 meter itu ya 1 meter gitu ya. Panjangnya segitu itu 1 meter. Jangan 1 meter di Indonesia, 1 meter di Arab beda gitu. Atau berat ya 1 kilo itu ya 1 kilo gitu. Dan sebenarnya eh, itu sifatnya universal. Kayak Rasulullah ya, ketika mengukur dinar dirham itu kan distandarisasi. Gitu. Dan itu sama dengan apa yang juga diberlakukan di Romawi dan di Persia. Nah, dirham itu Persia, dinar itu Romawi. Termasuk juga mengukur jarak ya. Walaupun mungkin masing-masing komunitas internasional itu eh, punya awal yang sendiri-sendiri gitu ya. Islam punya jarak itu ada farsah gitu ya. Di Inggris ada inci, di negara lain ada meter, di Indonesia ada apa? Bak, ada pak, ada gitu ya. Kan kalau saling berinteraksi kan itu harus satu jengkal itu berapa parsah gitu. Satu parsah itu berapa meter. Ini kan harus ada perjanjian internasionalnya. Hal-hal yang semacam itu dan termasuk ya perjanjian tentang waktu ya. Sekarang itu jam berapa? Jam 9 waktu Indonesia Barat. Indonesia Timur Tengah ya. Kemarin saya dari Kendari, waktu Indonesia Tengah ya beda sejam. Gitu ya. Ya kalau nggak sepakat tentang waktu itu repot nanti pengaturan penanggalan gitu. Walaupun Islam itu punya penanggalan. Sekarang tanggal 3 masuk ya 4 Robiul Awal. Gitu ya. Eh, tapi ya karena sekarang Islam tidak menjadi standar internasional ya kita juga Muslim kadang juga nggak inget ya tanggal berapa gitu. Saya ingat karena baru lihat tanggal baru. Jadi ingat. Tapi kalau nggak dipakai keseharian dalam proses administratif kan juga lupa. Tapi nanti ada konversi. Ya, nanti untuk urusan surat menyurat administratif itu bisa disepakati. Nah, yang hal-hal yang semacam itu nggak ada masalah diperbolehkan dalam pengaturan hukum internasional. Tapi betul-betul internasional, bukan kemudian dinamai internasional, tapi ternyata faktanya itu adalah eh, barang. Ya, walau alam. Nah, itu tentang komunitas internasional. Ya, Alhamdulillah. Eh, Syukuran besar untuk pertemuan kita malam ini. Beliau mengungkapkan poin pertama tadi ya, yang berkaitan dengan komunitas internasional. Eh, Seakan-akan kita diajak mereview kembali ya berupa keadaan yang lalu terkait dengan kemunculan keluarga Eropa, kemudian juga munculnya komunitas internasional ini ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita buka untuk sesi diskusi malam ini buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau yang ingin berinteraktif langsung juga kami berikan kesempatan nanti langsung present saja ya. Nah, em, ya.
Mungkin untuk kesempatan pertama ini, Ustaz, kami ingin bertanya, Ustaz ya. Oke, em, terkait dengan filosofi tadi, yang mungkin tadi kami sempat terputus terkait dengan eh, cikal bakal kelahiran komunitas internasional ini, yang tadi sempat disinggung terkait dengan eh, lahir dari keluarga Kristen tadi. Nah, a- apa yang menjadi motif mereka menjadi satu komunitas? Padahal di kita pahami di Eropa dulu muncul juga aliran yang cukup banyak di di aliran agama mereka maksudnya. Apa yang menjadikan eh, itu mereka bisa sama sehingga bersatu di dalam keluarga Kristen ya, atau kita sebut kemudian nantinya menjadi eh, komunitas internasional. Itu yang pertama, Ustaz. Meskipun tadi sudah disinggung, tapi eh, perbedaan itu kenapa menjadi sesuatu yang mereka malah justru bisa bertahan ya di dalam komunitas atau keluarga Kristen itu. Itu yang pertama. Eh, yang kedua, nah, mestinya kan kita dapatkan pelajaran bahwa bergantinya satu komunitas Eropa tadi dari satu kemudian dari yang lain berubah lagi dan lain semacamnya itu eh, menjadikan bahwa sebenarnya ini kan persatuan yang sifatnya pragmatis. Lantas, kenapa kita di tubuh umat Islam dari apakah tidak belajar dari histori tadi ya, sehingga kita masih berada di dalam itu, atau memang kita terkungkung dengan tidak menemukan solusi apapun yang bisa kita utuh di dalam satu kesatuan, mungkin dengan berbagai macam eh, kultur, wilayah yang bermacam luas misalnya, itu malah tidak menjadikan kita meniru Eropa misalnya, Ustaz. Nah, ini terkait dengan dua pertanyaan ini, Ustaz. Yang kedua bisa diulang. Terkait komunitas Eropa yang selalu berganti, Ustaz, dan mereka mencoba mencari cara yang berbeda dari waktu ke waktu, dan itu kan mengalami perubahan-perubahan. Lantas ini kan menunjukkan bahwa persatuan itu kan persatuan semu, kalau yang sebenarnya kita bisa eh, perhatikan ya, sebenarnya kan persatuan yang sifatnya tidak utuh juga berarti. Lantas sejauh ini kita lihat dengan pergantian yang dari komunitas internasional, dari LBB, kemudian PBB, dan seterusnya itu, kenapa umat Islam tidak belajar dari kondisi itu bahwa persatuan yang ditawarkan atau komunitas yang ditawarkan itu sebenarnya komunitas yang tidak utuh atau semu kita bilang, dan masih bertahan, masih berada di dalamnya, tetapi apakah memang karena tidak punya solusi atau gimana, Ustaz? Ya, jadi harus difahami ya bahwa Concept of Europe ini adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang punya power di Eropa. Ya, ada 4 negara plus tambah satu, 5. Ya. Karena Prancis yang awalnya nggak diajak karena pasca Napoleon itu, kemudian dia diajak gitu. Jadi mereka itu ingin mengatur, jadi sebenarnya hampir sama antara Concept of Europe dengan PBB sekarang. Ya. Jadi mereka itu ingin mengatur agar negara-negara di Eropa itu tidak saling berperang, tidak saling bersaing gitu ya, Eh, saling apa, saling bisa menjaga kekuasaan mereka. Negara-negara adidaya, negara-negara kecil mereka atur gitu. Jadi prinsipnya itu begitu.
Kenapa bisa bertahan ya karena memang kepentingannya masih sama gitu. Makanya kenapa mereka bubar jadi Perang Dunia Satu karena kepentingannya beda gitu. Ketika mereka saling akhirnya bersaing kayak di Eropa menjelang Perang Dunia ke-1 itu kan ya, di Jerman kan ada pergesekan Jerman dengan Austro-Hungaria itu kan dia eh, ya ada hal-hal yang membuat ya tadi pemicunya sih meminta keadilan terhadap eh, Pangeran Ferdinand ya kemudian ditembak oleh orang yang tidak jelas gitu ya sebutnya. Dan itu muncul kecurigaan dan ya lahirlah perang. Dan akhirnya melibatkan yang lain-lain ya, yang Turki dan Turki kena imbasnya dan seterusnya. Eh, jadi bertahannya itu ketika kepentingannya masih sama dan juga ketika ganti Liga Bangsa-Bangsa kan akhirnya bisa meredakan setelah Perang Dunia ke-1 usai, hanya mereka coba cari bentuk lain karena kemudian konstelasi berubah, ya akhirnya muncullah Liga Bangsa-Bangsa, tidak Concert of Europe lagi, karena Austro-Hungaria kan sudah lemah ya, tidak lagi menjadi negara yang signifikan. Prusia sudah hilang kan, jadi Jerman gitu. Itali menguat gitu. Ini ya ya sudah bikin yang lebih terbuka Liga Bangsa-Bangsa semua setara gitu. Ternyata juga gagal karena memang tidak semua negara mau disetarakan gitu ya. Bubar lagi. Muncul PBB. Nah, PBB muncul mirip juga kan, cuman adidayanya kan berubah. Muncul Amerika, muncul eh, Cina, ya, muncul Uni Soviet gitu. Jadi lebih mengglobal. Makanya tadi bahasanya kan PBB itu digunakan oleh Amerika untuk menanamkan pengaruhnya lebih global, tidak lagi concern di Eropa. Gitu. Jadi artinya bisa bertahan karena memang yang mengendalikan negara-negara. Jadi memang begitu eh, apa pakemnya ya, negara adidaya gitu, yang mengatur. Gitu. Eh, ya, mungkin nomor dua juga gitu ya jawabannya. Jadi eh, berganti-ganti bersatu, ya bersatu itu semua. Karena mereka itu bersatu karena kebetulan kepentingannya bersama. Makanya ketika gini, hukum internasional atau organisasi internasional itu kan akumulasi dari negara adidaya. Eh, makanya yang terjadi kan persaingan negara adidayanya. Makanya sekarang ketika Uni Soviet itu bubar, ketika mengendalikan penuh, disebut sebagai unilateralism yang dikendalikan oleh satu negara, eh, ya ya berjalan, artinya semua atas kehendak negara dia. Gitu. Makanya muncul kan resistensi, tapi mereka tidak mau pakai pola yang sama kan muncullah bridge gitu ya. Tapi Bliss juga tidak cukup kuat gitu ya untuk bisa menggoyang pengendalian Amerika. Amerika tidak tidak merombak PBB secara signifikan ketika adidaya lainnya itu melemah gitu ya. Eh, Inggris melemah, Prancis melemah, ya Rusia melemah, ya Cina yang menguat gitu ya. Tapi PBB-nya itu dibiarkan gitu karena bagi Amerika mungkin ya butuh effort lah untuk kemudian membuat organisasi yang supranasional menggantikan PBB. Ya, ketika PBB-nya masih dia bisa pakai ya udah pakai aja gitu. Toh dia yang menggantikan. Tapi yang gerah itu ya negara-negara yang tidak bisa pakai PBB kan, nah, muncullah bridge gitu. Walaupun Rusia, Cina, India dan negara lain itu tidak juga cukup signifikan untuk membuat sistem baru gitu secara internasional. Gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian persatuannya itu sifatnya semu karena memang mereka ada di sana dengan kepentingan yang berbeda-beda dan yang penting mereka bisa bernaung ya di bawah kendali adidaya yang setidaknya eh, mereka bisa mendapatkan keuntungan walaupun hanya sedikit gitu. Nah, itu yang sering disebut secara teori itu disebut sebagai
cold peace, damai dalam hegemoni. Gitu. Eh, Makanya semu betul. Itu Pak. Eh, Terkait dengan refleksi yang harus diambil poin bagi kaum muslimin itu gimana, Ustaz? Bahwa dari komunitas itu semacam umat Islam ini tidak mengambil hikmah. Nah, ini gimana poinnya, Ustaz? Eh, jadi komunitas kalau nanti Bu, makanya di akhir itu kan disebutkan ya. Kalau nanti harus ada komunitas, ya, komunitas internasional yang nanti anggaplah umat Islam punya negara ya, negara Islam. Maka negara Islam itu harus negara adidaya dulu. Selama tidak menjadi negara adidaya, ya kita di bawah kendali adidaya yang ada. Itu dulu gitu. Nanti kalau sudah jadi negara adidaya, baru bisa berinteraksi dalam komunitas internasional dengan prinsip-prinsip yang tadi gitu. Atau kalaupun mau sekarang negeri-negeri Muslim gitu ya, ya harus memposisikan komunitas seperti prinsip tadi. Cuman kan nggak bisa karena posisinya kan bukan negara adidaya di bawah pengaruh negara lain dipaksa gitu ya, dipaksa untuk tunduk dan ikut oleh negara-negara adidaya untuk ikut komunitas ala mereka gitu. Kalau nggak ikutan PBB emang nggak ada masalah. Ya, sebenarnya Indonesia juga keluar dari PBB kan. Sebenarnya nggak apa-apa keluar dari PBB gitu. Eh, Cuman ya negara lain ikutan PBB semua, gitu. Jadi nggak ada temennya gitu kan. Ini masalah pola relasi dan interaksi gitu ya. Karena negara itu kan masing-masing berdaulat gitu. Udah ya dikucilkan ya kalau negara itu cukup mapan, cukup mandiri, dikucilkan ya istilah saya EGP. Emang gue pikirin ya saya bisa hidup, apa bisa eksis gitu ya, tanpa harus gabung organisasi manapun. Nggak ada masalah kan sebenarnya. Kan mungkin juga penguasanya itu ada kekhawatiran. Memang penguasanya penguasaan, memang dia eh, ya harus ikutan gitu ya. Dipaksa ikutan dengan pola-pola yang dibangun oleh rezim internasional gitu. Ya, Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada di komentar nih, Ustaz. Dari akun Ibu Ratna Santi ya. Ya, Ibu ya, mohon izin kalau salah ini. Izin bertanya Ustaz, apa yang menyebabkan Turki Utsmani masuk ke dalam komunitas internasional Ustaz? Nah, mohon tanggapan Ustaz. Ini juga sama ya Bu Umu Khalisa, pertanyaannya sama juga. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa Turki Utsmani itu kan gabung komunitas internasional tahun 1856. Itu pasca perang Crimea, perang Crimea. Perang di antara dengan Rusia, ya. Turki dengan Rusia. Dan kemudian ya, mohon maaf ya. Jadi ada perang Crimea tahun 15 1856, dan di situ kemudian dibuatlah perjanjian Paris tadi ya, yang kemudian melibatkan Turki untuk eh, apa, masuk ya ke Council of Europe atau Komunitas Eropa. Untuk apa? Untuk eh, menjamin. Jadi isi dari perjanjian itu adalah memberikan jaminan kepada Turki untuk tidak kan kalah ya Turki itu dalam perang Crimea, kalah dan kehilangan wilayahnya. Makanya Crimea itu sekarang jadi wilayahnya Rusia ya, Ukraina. Nah, mungkin pernah dengar ya, semenanjang Crimea itu yang dulu diambil alih oleh Rusia dari Ukraina.
sebelum perang Ukraina belakangan gitu. Itu dulu wilayahnya Turki gitu. Nah, ketika ada perang Turki dengan Rusia, Turki kalah, akhirnya eh, Krimnya itu diambil oleh Rusia dan Turki itu terus melemah, merasa terancam oleh negara-negara Eropa, makanya disebut sebagai of kemudian diberikan jaminan bahwa Turki dijaga eksis udaranya ya. Jadi isi dari Concert of Europe itu menjamin Turki untuk menjaga integritas wilayah Turki. Ya, janji manis gitu ya. Walaupun ya ternyata dihancurkan juga itu. Gitu. Dan disitulah kemudian Turki oke, ikut dan tidak akan diserang lagi. Syaratnya apa? Yaitu syarat-syaratnya kemudian ikut aturan aturan Eropa gitu ya. Mulai tentang membayar itu pada masa Khalifah Abdul Majid ya, Abdul Majid satu sebelum Khalifah Abdul Hamid. Mungkin kalau yang pernah nyimak eh, Faitah ya, eh, bagaimana eh, aturan tentang pajak, bea cukai ya, tentang cukai yang lewat ke Istanbul macam-macam itu kan memberatkan Turki. Eh, yang itu harus dibayar pada masa Khalifah setelah Abdul Majid itu, termasuk pada masa Abdul Hamid. Itu adalah salah satu hal yang menjadi beban ya bagi Turki ketika dia harus gabung ke Concert of Europe. Kenapa kok gabung ya tadi? Karena memang Turki melemah dan ada kekhawatiran kemudian Turki ini di, ya dihancurkan ya pada saat itu. Kemudian eh, ya salah satu cara untuk memperlambat penghancuran Turki itu Turki masuk ke apa Concert of Europe gitu. Begitu kurang lebih ya. Ya, Alhamdulillah. Em, Sudah langsung dijawab tadi pertanyaan Ibu Ratna dengan Umu Balisa. Ya, Alhamdulillah. Em, Kami coba konfirmasi dulu apakah masih ada dari jamaah yang ingin diskusi atau bertanya ke beliau. Tuh, kalau tidak ada, gimana Ustaz? Kita cukupkan Ustaz? Ya, insya Allah nanti kita masih lanjut ya. Setelah komunitas nanti kita dalami tentang hukum internasionalnya secara khusus sebelum nanti masuk ke tentang adidaya. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang hukum internasional. Ini sebenarnya masih pengembangan dari komunitas follow-up. Oh ini ya, yang kedua masih ada yang kelewat. Ya, Prinsip, ke. nah, ya prinsip-prinsip tradisional itu prinsip-prinsip yang yang tadi saya sebut bahwa eh, dalam interaksi antar negara itu ada hal-hal yang menjadi kebiasaan yang dihormati bersama. Ya. Seperti misalkan tadi ya menghormati utusan gitu ya. Utusan dari negara lain walaupun dia ngancam gitu ya ngajak perang tapi ya namanya itu ya dihormati. Itu prinsip-prinsip tradisional yang memang sudah ada dan berkembang ya. Kemudian misalkan prinsip apa namanya eh, penghormatan terhadap eh, apa istilahnya itu, eh, ya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku kayak yang sekarang menjadi cikal bakal hukum laut ya. Kayak ada prinsip innocent passage. Nah, ini dalam hukum laut. Ini contoh aja. Innocent passage itu hak lintas damai. Jadi kalau ada kapal yang melewati wilayah laut negara lain dengan tujuan damai itu kan tidak perlu izin gitu.
Di wilayah laut itu tidak perlu kapal itu kalau lewat wilayah laut negara lain itu izin itu nggak perlu. Karena itu prinsipnya adalah innocent passage, ya. Hak lintas damai. Itu prinsip tradisional. Karena sejak dahulu kala orang lewat di laut itu ya karena laut itu kan bukan tempat orang tinggal gitu ya. Eh, Jadi kalau dalam Islam itu masuk ke milkiyah ammah, ya. Kalau milkiyah ammah itu ya tidak perlu izin kan lewat-lewat itu gitu ya. Eh, Kan itu sejalan ya. Islam punya konsep milkiyah ammah, di hukum internasional itu ada konsep innocent passage gitu di laut gitu. Makanya di laut itu ada milkiyah ammah. Laut itu adalah milkiyah ammah. Tidak boleh dipagar pagar laut. Jadi tidak boleh dimiliki laut itu gitu. Kalaupun nanti direklamasi itu nanti jadi milkiyah daulah. Eh, tapi tidak boleh menghalangi kalau reklamasi. Sedikit belok ke reklamasi. Eh, Kalau direklamasi itu tidak boleh menghalangi eh, milkiah sama orang. Maksudnya kalau itu memang sudah biasa dilewati orang, ya nggak boleh dijadikan milkiah daulah. Udah boleh. Karena kalau sudah milkiah daulah bisa menjadi milkiah fardiyah. Kalau milkiah amah itu tidak bisa. Nah, kecuali kalau memang demi kepentingan bersama digeser gitu ya. Misalkan jalan digeser supaya lebih nyaman. Ya, itu bisa gitu ya. Nah, itu contoh ya prinsip-prinsip tradisional dalam hukum internasional tentang makanya ada hukum-hukum internasional yang lahir dari kebiasaan internasional dari prinsip tradisional ya hukum laut kemudian tadi hukum diplomatik ya kemudian ada eh, nah kayak hukum udara hukum angkasa itu kan sebenarnya hal yang baru ya. Bukan tradisional justru modern tapi dia mengambil dari prinsip-prinsip tradisional hukum laut dikembangkan ke udara gimana. Walaupun udara itu karakteristiknya beda dengan laut. Angkasa juga beda. Tapi sekarang itu ada kesepakatan-kesepakatan internasional untuk mengatur udara, untuk mengatur angkasa yang dianggap itu tidak merugikan semua pihak gitu ya. Dan ya itu bisa kita anti sebagai bagian dari konvensi internasional. Itu kurang lebih ya. Nambah lagi pertanyaan. Udah mau ditutup. Ya, satu lagi lah ya. Oke. Mengapa masih mau didikte? Ya, karena tidak menggunakan Islam sebagai prinsip dasarnya. Ya. Ya, umatnya belum sadar atau ya, kesadaran terhadap Islamnya belum terbentuk ya. Sehingga dijajah pun tidak merasa dijajah gitu ya. Kan penjajahan fisik seperti dulu militer itu kan kerasa. Tapi sekarang itu kan kita menjadi terbaratkan tanpa kita sadari ya karena memang kesadaran keislamannya tidak ada sehingga kita seperti mau aja dijajah kalau dalam konteks masyarakat. Tapi kalau dalam konteks penguasa ya bisa jadi memang penguasa-penguasa ini penguasa-penguasa yang tersandera gitu ya. Mereka memang menjadi penguasa kan ditempatkan oleh Barat gitu seperti penguasa-penguasa di Timur Tengah itu kan sebagian besar penguasa-penguasa yang mendapatkan kekuasaan atas dukungan Barat. Makanya ya mereka ketika eh, menjadi penguasa yang didikte oleh kaum kafir. Ya, walau